Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Awal tahun 2023 ini menjadi hal spesial buat saya karena tahun ini saya ditemani anak saya Samuel yang mendapat tugas di ini. Ini anak sangat istimewa, saudara. Waktu kehamilan Samuel, bulan pertama periksa ke dokter. Saya tanya, "Mah, perkiraan lahirnya kapan?" Kalau enggak akhir September, awal Oktober, saya bercanda begini. Nanti tanggal 30 mama ngeden-ngeden aja. Tanggal 1 lahir, tak kasih nama Garuda Sakti, saya begitu. Tanggal 30 September kami periksa, Bu, anaknya sungsang. Loh, ini bayi yang ada di kandungan ibu sungsang. Memang waktu kehamilan 7 bulan ini sempat ada masalah dengan kandungan dan harus dirawat 5 hari ya, sekitar 5 hari, dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat sehingga hanya melakukan hal-hal yang ringan. Ternyata itu mempengaruhi pergerakan janin ketika mau lahiran. Saya main ke rumah Om Raymond, saya masih ingat cerita karena waktu itu kan putri pertama Om Raymond kan karena proses sesar juga ya Pak ya. Saya main dihibur sama Bu Dorothy. Hen, gak usah takut, berserah sama Tuhan saja. Nanti periksa lagi deh. Hari itu paginya subuh saya dibangunin. Ayah, bukan manggilnya belum ayah sih, Jo, Bojo, Jo. Iki kok basah semua. Ternyata pecah ketuban. Budenya saya ketok. Deh, anterin ke rumah sakit. Sayanya yang mules. Saya tanya, kamu sakit enggak, Jo? Enggak. Wah, kok saya sing mules loh, saya gitu ya. Akhirnya saya di kamar mandi 1 jam berangkat, saya susul. Iya, harus ke Sari AC. Sesar. Masuk, saya, budenya sama Ebo masih kecil gitu. Bertiga aja, bingung. Puji Tuhan, dokter bilang, "Selamat Pak, laki-laki." Wah, puji Tuhan. Sebentar saya bikin, dulu masih di ruangan luar itu, bikin catatan medis. Tanggal sekian, atas nama Nyonya Catur Handayani. Abdomen 10 cm, berapa? 20 cm gitu ya. Set. Tangerang tanggal 1 Oktober. Loh Pak, selamat ya Pak, hari kesaktian Pancasila. Saya bilang, lah mulut saya mengerikan ini. Ternyata apa yang saya sampaikan ini. Dan ini anak waktu kuliah, ya aku mau kerja. Jangan nanti kuliahmu bermasalah. Enggak, kan aku bisa bayarin uang kuliahku ya. Kuliahnya ini bayarnya tidak per semester tapi bulanan. Lah kok sampai 1,5 tahun berhenti. Kebetulan ketua yayasan dan dekannya ini teman saya. Saya masih ingat itu akhir Desember tahun 2020. Mas, ketemuan yuk, aku pengen ngasih tahu nih, anakku sudah waktunya lulus kok nggak lulus. Dipanggil, ya ini gimana? Ya 1,5 tahun mandeki Mas. Loh, gimana sih kamu nggak bilang sama saya? Kan saya sudah janji harus lulus tepat waktu. Akhirnya dikejar, kamu siapa? Dosen pembimbingmu. Langsung di WhatsApp. Nanti Januari langsung ketemu ya. Januari ketemu, ya
Februari aku sidang. Puji Tuhan, cepet banget ya. Tapi ya, ini belum bayar ya. Waduh, berapa? Total hampir 11 juta apa 12 juta mateng. Duit dari mana ini? Saya hubungin teman saya, Mas, kayaknya nggak bisa, anak aku nggak punya duit Mas. Sudah hampir 9 bulan nggak bayar. Tenang, saya bantu. Udah tuh saya kasih diskon. Loh, seharusnya kalau pembayaran telat kan tambah denda ya. Didiskon 10%. Masih nggak ada duitnya Mas. Duh, pusing saya. Bayar ujian dulu aja, yang penting ujian. Udah, suruh bayar ujian. Bayar ujian. Dibilang sama mbaknya yang tahu, Mas Samuel, enak bener ya. Kamu yang lainnya kalau nggak bayar uang kuliah nggak bisa loh. Kamu bayar ujian doang. Bayar ujian bisa ujian. Setelah saya ujian, ya aku lulus. Wah, lega banget. Sudah nggak terpikir yang lainnya. Nanti Maret wisuda ya. Tapi harus diselesaikan duitnya. Pusing lagi. Terus piye ini Tuhan? Saya berdoa, ekspektasi saya ya. Habis berdoa, datang orang. Pak, Tuhan berbicara kepada saya, ini ada duit buat bayarin kuliah anak Bapak kan gitu ya. Ya angan-angan mah boleh gitu. Atau nemu duit sebesar itu. Tapi ternyata enggak. Saya memang harus nyari pinjaman. Ya ikut Tuhan tidak semudah itu ya. Ya realita hidup memang harus begitu, punya tanggung jawab. Dan Tuhan gerakkan saudara-saudara saya untuk memberi bantuan dan puji Tuhan bisa kuliah, bisa selesai. Dan akhirnya mendapat pekerjaan. Nah, pekerjaan juga ada hal-hal yang istimewa. Meng sini Meng, kamu yang cerita sendiri Meng. Ya, shalom saudara-saudara semua. Perkenalkan saya Samuel, anaknya Bapak Ketut. Ya dulu sekolah minggunya di sini. Jadi sebenarnya waktu kuliah itu ada yang kurang ya. Jadi itu sebenarnya waktu itu daftar sidang itu udah telat 3 hari. Terus aku waktu itu ke bagian administrasi, Mas ini gimana? Katanya mau sidang, ini udah telat loh 3 hari. Hah? Kaget kan? Waduh. Terus gimana Mbak? Yaudah cepet lah, udah cepet urusin, tak cepetin aja. Yaudah. Terus akhirnya itu tak urusin semua. Nah ternyata proses bimbingannya itu belum selesai. Bab 5 itu belum saya bimbingan. Pembimbingnya kaget. Loh Mas, ini bab 5 belum bimbingan kok udah daftar sidang, ini gimana nih? Terus waduh Bu, tolong banget Bu, ini udah mepet Bu, nanti mundur lagi bayar lagi saya. Terus akhirnya ya udah ini saya ACC, tapi besok kelar ya. Iya, terus ya udah proses bimbingan itu akhirnya bimbingan terakhir, terus akhirnya sidang, terus akhirnya lulus. Terus habis lulus itu semakin berat ya malahan. Terus saya pikir saya S1 tapi kok kerjaan kayak gini, cuma ikut belum menjanjikan lah istilahnya. Umur saya juga udah mau 25. Saya mulai mikir, terus ditawarin sama bapak saya ya Pak Ketut ke Gudang Garam, nyoba di Gudang Garam, ternyata nggak lolos. Ekspektasi saya udah tinggi banget, wah nanti saya bakal ini. Ternyata malah gagal. Aduh Tuhan kok gagal. Terus sempat nyerah kurang lebih tahun 2021 itu daftar tuh Juni. Itu udah hopeless lah, ya udahlah jalan dulu aja lah. Terus akhirnya ada teman saya nawarin kerjaan di Enseval itu. Bagian apa? Bagian gudang. Ya udahlah enggak apa-apa lah, tak coba dulu dah. Terus sharing sama ayah, ya udah nggak apa-apa dicoba dulu. Ya udah, akhirnya saya ngelamar, sebulan nggak panggil-panggilan. Terus akhirnya ada telepon,
Mas kamu di mana? Saya di rumah Pak. Gimana Pak? Ini siapa ya? Saya SPV yang kemarin kamu interview kamu katanya. Kamu udah dicariin loh 2 minggu yang lalu loh. Gimana Pak? Kamu udah keterima loh, malah gimana katanya. Loh saya nggak ada kabar apa-apa. Ya udah akhirnya masuk itu kerja, tapi memang di awal itu harus outsourcing. Kebetulan teman-teman juga banyak yang outsourcing. Ya udahlah nggak apa-apa Pak, saya jalan dulu aja. Terus akhirnya saya jalan sebulan itu ternyata Tuhan bekerja cepat banget ya. Sebulan tuh saya langsung ditawarin kontrak, ya udah naik kontrak. Terus ayah saya sempat nggak setuju juga, di gudang kan pulangnya malam. Terus udah nggak apa-apa lah ya. Ya posisinya juga di bawah, paling bawah. Terus nggak apa-apa lah, jalan dulu aja. Yang penting ini kan perusahaan gede juga, nanti masalah jenjang karir terakhir, aku pikir gitu. Ternyata bener tuh, semenjak saya lulus Tuhan itu bekerjanya cepat banget ya. Jadi belum ada setahun saya udah naiknya cepat banget. Kemarin bulan November saya ke Samarinda bantu cabang sana, sama pusat juga. Terus pusat ngelihat prospek ada bagus, dikirim lagi ke Bali. Terus akhirnya ditempatin di Jakarta, naik jabatan juga, puji Tuhan. Terus banyak sih ya tentang pekerjaan itu Tuhan nggak cuma dari kegagalan saya kemarin itu Tuhan ternyata ngasih teguran, sabar dulu, pasti ada jalannya, seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi memang waktu itu saya nggak setuju karena kamu bagian apa? Ternyata memang kalau di di jenjang karirnya ini memang posisinya paling bawah. Sampai ketika ditugaskan di sana, akhirnya atasannya bilang, gaji kamu kecil banget ya di Solo ya, padahal harus pindah ke Jakarta. Nah, kalau gaji dari Solo dibawa ke Jakarta mau naiknya jadi berapa? Akhirnya diberi solusi, kamu resign, bikin lamaran baru sebagai koordinator. Oh puji Tuhan, jadi langsung dilompatkan oleh Tuhan rencana ini. Jadi tidak melewati jenjang pergajian itu, tetapi langsung pada penempatan pada posisi leader. Dan inilah mungkin saudara-saudara ngelihat, wah enak ya, tapi sebenarnya prosesnya memang sulit bagi kami. Karena ketika Samuel lulus, adiknya harus kuliah. Adiknya harus kuliah yang kemarin aja belum selesai. Saya lapor lagi sama teman saya itu Dewa Sakti rupanya. Mas, anakku yang kemarin belum selesai masalahnya, ini adiknya sudah harus sekolah, kuliah. Udah bawa sini, suruh bikin kartu KIP, kartu Indonesia Pintar kuliah. Ternyata itu jalan Tuhan untuk membiayai masa depan Yohanes. Dan Yohanes mendapatkan apa yang diinginkan, setidaknya bisa kuliah, tapi bapaknya tidak mengeluarkan uang. Negara yang membiayai dan negara yang memberikan uang saku buat Yohanes. Jadi ternyata yang selama ini saya rasakan, kok berat banget ya hidup ya di masa raya COVID ini, gila luar biasa. Saya menyebutnya masa raya COVID karena COVID-19 ini memang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Dan bagi saya yang pensiun tidak mendapatkan pesangon memang luar biasa beratnya. Harus meniti dari nol untuk mendapatkan semua, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak seperti apa yang saya inginkan, tiba-tiba dilempar uang, ternyata memang harus ada tanggung jawab di dalam kehidupan dunia ini. Sekian kesaksian saya dan Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin.